Seperti yang Anda pikirkan, seperti itulah Anda nantinya. Ini adalah kata-kata Bruce Lee yang menyoroti betapa pentingnya pikiran kita. Semua tindakan diatur oleh pikiran kita. Kita selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, setidaknya bagi kebanyakan dari kita. Tidak peduli apa yang kita lakukan, baik atau buruk, pikiran kita meletakkan dasar bagi tindakan ini. Jadi, jika pikiran Anda selalu berputar di sekitar kesuksesan, tindakan Anda akan selalu diarahkan untuk mencapai kesuksesan itu. Namun di sisi lain, jika pikiran Anda selalu negatif dan mencela diri sendiri, tindakan Anda akan mencerminkan proses ini. Jadi, bagaimana Anda melatih pikiran Anda dan menyaring pikiran negatif untuk fokus pada hal-hal positif? Nah, dalam video ini, kita akan membahas 15 cara untuk melatih pikiran Anda dan menguasai pemikiran positif yang konstruktif. Selamat datang di Alux. Nomor 1, meditasi. Sekarang, Anda tahu betapa kita menyukai meditasi, kita semua pernah mendengarnya dengan satu atau lain cara, tetapi kita cenderung tidak sepenuhnya memahami seberapa efektifnya itu. Kapan terakhir kali Anda bermeditasi? Kapan terakhir kali Anda mencoba membersihkan pikiran dari hal-hal negatif dan kebisingan? Sudah lama sekali. Nah, sekarang saatnya Anda melakukan sesi meditasi yang lebih lama. Meditasi adalah teknik lama untuk menguasai kendali atas pikiran Anda. Meditasi menyarankan agar pikiran yang kacau dan bising menghasilkan pikiran positif dan hasil yang positif. Sama halnya dengan sekelompok orang yang suka membuat kerusuhan tidak akan menyelesaikan masalah, malah memperburuknya. Nah, untuk bermeditasi, Anda harus bersedia mengendalikan pikiran dengan melakukan upaya sadar untuk membersihkan kebisingan. Sesi meditasi hanya 10 menit setiap hari akan perlahan mengajarkan Anda cara belajar dari hal-hal negatif, mengendalikan pikiran, dan menggunakan hal-hal positif untuk menempa kehidupan yang lebih baik bagi diri Anda sendiri. Itulah sebabnya kami meluncurkan aplikasi Alux beberapa bulan yang lalu. Aplikasi ini seperti pelatih performa tinggi yang ada di saku Anda. Cari aplikasi Alux di App Store atau Google Play Store dan mulai uji coba gratis Anda hari ini. Kedua, kelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Tidak cukup hanya ingin berpikir positif, Anda harus mencari inspirasi untuk pikiran-pikiran ini. Misalnya, Anda sedang mempersiapkan diri dengan keras untuk ujian, tetapi Anda merasa sulit untuk percaya bahwa Anda akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang lain yang percaya bahwa mereka akan lulus ujian. Dalam waktu singkat, Anda juga akan terinfeksi dengan optimisme ini. Ini hanya akan menginspirasi pikiran-pikiran baik untuk memenuhi pikiran Anda. Namun di sisi lain, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran negatif akan memiliki efek yang sama pada pikiran Anda. Jadi, pilihlah kenalan Anda dengan bijak. Nomor 3, lupakan masa lalu. Kecuali Anda memiliki mesin waktu yang tidak diketahui siapapun, Anda tidak dapat mengubah masa lalu. Jadi, jika Anda tidak dapat mengubahnya, mengapa berpikir untuk mengubahnya? Itu hanyalah beban lama yang tidak ingin Anda lepaskan. Anda tidak dapat mengubah peristiwa masa lalu dan bagaimana hal itu memengaruhi Anda. Namun, Anda tentu dapat belajar dari peristiwa tersebut dan memastikan hal itu tidak terjadi pada Anda lagi di masa mendatang. Serahkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda dan alih-alih perhatikan hal-hal yang sebenarnya dapat Anda ubah. Setiap kali Anda membiarkan pikiran Anda mengembara ke masa lalu, Anda kehilangan kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan pikiran Anda. Jadi, bagaimana Anda membebaskan diri dari belenggu masa lalu Anda? Anda harus berdamai dengannya, apapun artinya bagi Anda. Kematian orang yang Anda cintai, kesalahan besar yang membuat Anda kehilangan pekerjaan, hubungan yang gagal. Anda harus bersedia menerima kenyataan tanpa keraguan dan pertanyaan, tetapi dengan optimisme bahwa masa depan akan lebih baik, dan Anda belajar dari pengalaman tersebut. Berhentilah membiarkan masa lalu mencengkeram Anda. Anda lebih kuat dari itu, Aluxer, saatnya Anda mulai bertindak seperti itu. Nomor 4, belajarlah untuk memvisualisasikan diri Anda dalam sudut pandang yang positif. Pikiran manusia terpesona oleh gambar, baik yang statis maupun bergerak. Menurut Anda, mengapa sebagian besar perusahaan telah mengadopsi iklan video untuk pemasaran sambil perlahan mengabaikan pendekatan konvensional berupa teks dan audio? Kita mengingat gambar lebih dari apapun, dan gambar itu melekat di benak kita selama mungkin. Sekarang mari kita coba eksperimen yang sama dengan Anda. Tutup mata Anda dan cobalah untuk memvisualisasikan diri Anda dalam 5 tahun ke depan mencapai semua tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri.
Fokuslah pada gambaran diri Anda ini selama beberapa saat, lalu buka mata Anda. Anda dapat mengulangi proses ini sebanyak yang Anda suka dan sebelum Anda menyadarinya, gambaran diri Anda ini menjadi faktor yang memotivasi, yang mendorong Anda untuk berusaha lebih keras dalam apapun yang Anda lakukan. Sekaligus membantu Anda mempertahankan pandangan positif terhadap tujuan Anda. Mempertahankan pandangan positif terhadap tujuan Anda. Nomor 5, doronglah sikap positif. Menjadi orang yang menyebalkan itu menyebalkan. Anda harus terus-menerus melihat diri Anda menjadi sedih bahkan setelah awalnya merasa bahagia dari luar. Pada beberapa hari, kita bangun dengan perasaan murung dan tertekan, yakin bahwa dunia adalah tempat yang penuh kebencian yang diperintah oleh para penguasa kapitalis yang kejam. Namun, di hari-hari lainnya, kita bangun dengan perasaan segar, senang kita dapat melihat matahari yang indah ini dan mencoba lagi. Pada hari-hari seperti ini, penting bagi Anda untuk mendorong sikap positif ini dan membawanya selama yang Anda bisa. Mengajari pikiran Anda untuk tetap positif akan melatihnya untuk tertarik pada hal-hal positif dan harapan. Sementara mematikan pikiran-pikiran positif ini akan mengirimkan pesan yang mengatakan, "Oh, kami tidak ingin kamu ada di sini." Dan jika ini terjadi terlalu sering, kamu mungkin akan mendapati dirimu berkubang dalam kesedihan setiap hari dalam hidupmu. Jadi, bagaimana kamu dapat membantu untuk tetap lebih positif bahkan pada hari-hari yang buruk? Nah, biarkan dirimu melihat keindahan dalam segala hal. Dunia ini adalah kekacauan yang indah. Jika kamu mau, kamu hanya harus bersedia untuk melihat melampaui kebisingan dan hal-hal negatif dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Nomor 6, kenali pemicumu. Pikiran negatif dan positif memiliki banyak kesamaan meskipun ada perbedaan yang mencolok. Sebagai permulaan, keduanya biasanya dipicu oleh sesuatu yang lain. Pikiran yang bahagia dapat menjadi hasil dari tidur malam yang nyenyak atau mencapai tujuan jangka pendek. Pikiran negatif di sisi lain dapat dipicu oleh kebosanan atau mengunjungi tempat yang membuatmu takut atau cemas, bahkan postingan media sosial yang bodoh. Pikiran negatif juga dapat dipicu oleh situasi yang familiar, yaitu situasi yang memengaruhimu secara negatif di masa lalu. Tugas Anda adalah menemukan situasi dan pengalaman negatif ini dan berusaha secara sadar untuk tidak hanya menghindarinya, tetapi juga memahami kondisi emosional Anda dengan cukup baik untuk menavigasi jalan keluar saat pemicunya muncul. Anda juga harus belajar untuk mendorong pemicu yang mengarahkan pikiran Anda ke pikiran positif karena ini akan membantu Anda untuk lebih menguasai pikiran Anda sendiri. Nomor 7, manfaatkan kekuatan penyembuhan dari napas dalam. Kekuatan penyembuhan dari napas dalam mungkin terbukti lemah terhadap penyakit mematikan, tetapi tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk menjinakkan pikiran Anda. Pikiran kita sangat kompleks dan terkadang hal-hal menjadi tidak terkendali. Ya, terkadang itu terjadi, tetapi bagaimana jika hal-hal yang tidak terkendali terjadi terlalu sering dalam pikiran Anda? Nah, itu pertanda pikiran Anda perlu dikendalikan kembali. Bernapas dalam adalah salah satu cara paling efektif untuk menjinakkan pikiran Anda saat itu juga, tepat di saat yang genting. Begitu Anda menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi tidak beres, katakan pada diri Anda untuk berhenti dan menenangkan diri. Temukan tempat dan tarik napas dalam 8 hingga 10 kali. Sekarang, saat Anda melakukan latihan ini, cobalah untuk tidak memikirkan apapun. Jangan biarkan apapun melewati pikiran Anda jika Anda bisa dan ulangi ini selama 60 hingga 90 detik berikutnya. Anda juga harus tahu bahwa bernapas dalam-dalam tidak akan mengusir pikiran buruk. Sebaliknya, itu hanya membantu pikiran Anda untuk menekan tombol refresh dan memungkinkan Anda untuk memulai kembali proses berpikir dengan pola pikir yang berbeda. Cukup hebat, bukan? Nomor 8, dengarkan tubuh Anda. Bagaimana Anda bisa menguasai pikiran Anda jika Anda tidak mendengarkan tubuh Anda? Tubuh dan pikiran Anda terhubung dengan cara yang unik dan gagal mendengarkan salah satu dari keduanya akan berdampak pada yang lain. Jika tubuh Anda kesakitan, pikiran Anda juga akan berada dalam keadaan tertekan. Begitu pula, jika pikiran Anda berada di tempat yang gelap, kenegatifan ini akan segera mulai tercermin pada diri fisik Anda. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda dari tubuh Anda. Selalu perhatikan dengan saksama setiap perut keroncongan, sakit kepala, atau anggota tubuh yang sakit karena Anda tahu itu bisa menjadi awal dari suatu penyakit atau hanya tubuh yang bereaksi terhadap pikiran yang memberinya makan.
Tubuh Anda juga bertindak sebagai sistem panduan untuk mengukur sejauh mana pikiran Anda. Misalnya, jika Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur karena terlalu sedih, ini menunjukkan bahwa pikiran negatif telah menguasai seluruh keberadaan Anda dan pikiran itu hanya akan terus memburuk kecuali Anda mengendalikan situasi dan melakukan intervensi. Nomor 9, gunakan afirmasi. Dalam film Three Idiots yang mendapat banyak pujian, kita mempelajari sesuatu yang cukup menarik tentang pikiran. Pikiran dapat ditipu ketika terjadi kesalahan. Tokoh-tokoh ini memberitahu pikiran bahwa semuanya baik-baik saja, menyuruhnya untuk tidak khawatir karena semuanya terkendali sepenuhnya meskipun sebenarnya keadaan menjadi tidak terkendali. Namun, triknya bukanlah membingungkan pikiran. Triknya adalah menghentikannya agar tidak memperburuk situasi. Jika pikiran Anda tenang dalam situasi yang menegangkan, Anda cenderung membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cerdas. Dan bagaimana Anda mengendalikan pikiran Anda? Rahasianya adalah menggunakan kata-kata afirmasi. Untungnya, kata-kata afirmasi berguna dalam segala situasi. Kata-kata afirmasi mengingatkan Anda bahwa Anda memegang kendali atas pikiran Anda, dan pikiran akan mempercayai apapun yang Anda inginkan. Sebagai permulaan, Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan kutipan dan mantra harian, dan dalam waktu singkat, Anda akan memahami dan mempercayai afirmasi ini. Nomor 10, hindari orang-orang yang negatif. Apakah menurut Anda seorang pahlawan super akan terbang ke langit jika mereka tinggal di antara orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka dapat melakukannya? Tentu saja tidak. Pikiran kita sebagian besar dipengaruhi oleh orang-orang yang kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Jika Anda terus-menerus harus berurusan dengan hal-hal negatif di lingkungan Anda, hanya masalah waktu sebelum pikiran Anda mulai berkembang pesat dengan hal-hal negatif ini. Pikiran Anda menyerap energi yang dirasakan di sekitarnya. Jadi mengapa membiarkannya menyerap sisi gelap? Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki kepositifan yang sama dengan Anda dan pikiran Anda akan sangat senang Anda melakukannya. Tukang parkir. Parkir mobil saya dong. Aku dikira tukang parkir, padahal... Aulia? Kok kamu parkir motor di parkiran mobil? Aduh, saya lagi mules, Pak. Nanti saya pindahin setelah nyetor ya, Pak. Bye-bye. Hah, gara-gara Aulia. Malah bengong. Cepet parkirin mobil saya. Mobilnya tuh. Loh, itu kan... Sayang, pinjam mobil dong buat shopping. Ih, kamu ngeliatin apa sih? Maaf sayang. Aku tuh lagi keasikan nyari tambahan dengan nonton drama pendek di Melolo. Drama pendek? Melolo? Iya, ada ribuan drama dari berbagai genre seperti romance, kerajaan, rebutan tahta. Semua drama di sini gratis tanpa batasan apapun dari awal sampai akhir. Tanpa VIP, nggak ada yang namanya jebakan bayar buat akhir episodenya. Terus, gimana caranya nyari tambah? Nomor 11, bacalah buku. Ingatkan Anda ketika kami mengatakan bahwa pikiran adalah subjek yang kompleks? Nah, ada banyak sekali buku yang tersedia untuk membantu Anda memahami cara kerja pikiran Anda dengan lebih baik. Dalam buku, The Power of Now, sebuah panduan untuk pencerahan spiritual, penulis Eckhart Tolle menulis, berpikir hanyalah aspek kecil dari kesadaran. Pikiran tidak dapat ada tanpa kesadaran, tetapi kesadaran tidak membutuhkan pikiran. Kedengarannya cukup menarik, bukan? Pikiran Anda mampu melakukan lebih banyak hal. Dan pengetahuan untuk membuka kemungkinan yang tak terbatas ini dapat ditemukan di buku. Nomor 12, latih otot ingatan Anda. Manusia secara alami memiliki kemampuan menarik untuk menyimpan banyak informasi. Namun berkat teknologi, kini kita harus mencerna lebih banyak informasi daripada sebelumnya, yang pada gilirannya memengaruhi seberapa banyak informasi yang dapat kita simpan. Faktanya, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa generasi milenial jauh lebih pelupa daripada generasi yang lebih tua. Dan ini dapat disalahkan pada penggunaan teknologi kita yang berlebihan. Dan lihat, kita dapat menyalahkan teknologi semau kita, atau kita dapat merancang cara-cara inventif untuk menjaga daya ingat Anda tetap tajam. Visualisasi adalah trik kognitif umum untuk melatih daya ingat Anda. Dan jika Anda melakukan ini dengan latihan kognitif lain yang terbukti, ingatan penting Anda akan tersimpan selamanya. Nomor 13, biarkan pikiran Anda mengembara kapanpun ia mau.
Melamun adalah aktivitas yang cukup menyenangkan. Tubuh Anda mungkin terjebak dalam kuliah yang membosankan sementara pikiran Anda mungkin sedang jalan-jalan ke Bali. Tetapi mari kita lupakan kesenangan itu sejenak. Membiarkan pikiran Anda mengembara juga terbukti dapat meningkatkan kreativitas dan membantu Anda menjadi lebih pintar. Menguasai pikiran Anda membutuhkan kebebasan yang cukup besar. Mengetahui kapan harus menghentikan kebebasan ini dan mulai bekerja juga sama pentingnya. Nomor 14, jangan menekan emosi. Meskipun penting bagi kita untuk selalu bersikap realistis dan rasional dalam pikiran kita dan mencoba untuk lebih fokus pada hal-hal positif daripada hal-hal negatif, ini sama sekali tidak berarti bahwa Anda harus mengabaikan atau menekan emosi Anda. Sebaliknya, biarkan diri Anda merasakan emosi Anda dan pahami bagaimana pikiran Anda berperan dalam proses ini. Ketika Anda menerima tingkat keparahan emosi Anda, pikiran Anda akan membantu Anda memahami mengapa Anda merasa seperti ini dan bagaimana Anda dapat mengelola emosi ini dengan langkah-langkah yang sederhana dan sehat. Secara keseluruhan, ketika Anda menguasai pikiran Anda menguasai emosi Anda. Dan pada catatan itu, nomor 15, terima pikiran negatif. Sekarang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, ini agak bertentangan dengan hampir semua yang disarankan video. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Sangat wajar bagi manusia untuk lari dari pikiran negatif, tetapi terkadang cara terbaik untuk menghadapi pikiran-pikiran ini adalah dengan menghadapinya. Menjauhi pikiran negatif berulang-ulang hanya akan membuat pikiran itu semakin kuat, dan itu akan mengganggu pikiran Anda untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi, kiat pro, lakukan yang sebaliknya. Hadapi pikiran negatif Anda akan menyadari bahwa itu memberi Anda kesempatan untuk memahami mengapa pikiran itu tidak mau pergi. Dan jika Anda sudah tahu alasannya, Anda selangkah lebih dekat untuk menghilangkan pikiran itu sama sekali. Itu perjalanan yang cukup menyenangkan, bukan? Apakah Anda pikir Anda dapat menguasai trik-trik pikiran ini untuk mengendalikan pikiran Anda? Atau apakah Anda pernah mencoba salah satu dari ini sebelumnya? Kami ingin mendengar tentang pengalaman Anda di bagian komentar. Dan jika Anda menunggu hingga akhir video, Anda tahu ada bonus yang akan datang. Nomor 16, beri diri Anda waktu. Lihat, Lux, Anda menjadi penguasa pikiran Anda. Itu tidak akan terjadi hanya dalam beberapa hari. Itu adalah proses tanpa akhir yang akan berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Namun, saat Anda membaca dan memahami pikiran Anda, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Dan karena kami di Alux sangat berdedikasi pada pengembangan diri dan penemuan jati diri, kami telah menciptakan kursus terbaik untuk membantu Anda menjadi penguasa hidup dan kesejahteraan Anda. Kursus ini disebut penguasaan pikiran, dan kursus ini penuh dengan meditasi terpandu untuk para wirausahawan dan orang-orang berprestasi tinggi yang akan membantu Anda meningkatkan taraf hidup Anda seperti yang lain. Anda dapat mendaftar hari ini di courses.alux.com dengan jaminan uang kembali 60 hari jika Anda tidak puas, tetapi kami rasa Anda akan menyukainya. Baiklah, Alexer, itu dia. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat senang Anda melakukannya. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat,